Saudara menyoroti kasus suap dana bansos yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa, terutama dengan vonisnya yakni hukuman 12 tahun penjara. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengapresiasi putusan Majelis Hakim yang dapat membuktikan dakwaan jaksa KPK atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Juliari Peter Batubara. Terlebih, Hakim juga memberikan hukuman tambahan selain vonis 12 tahun penjara. Selanjutnya, KPK akan mempelajari seluruh isi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan langkah selanjutnya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Aziza dengan NIM 33124-284, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Nah teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai masalah sosial politik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian sosial. Nah, masalah sosial politik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai korupsi yang pada saat pandemi ini justru malah semakin marak terjadi. Masalah ini menurut saya penting untuk dibahas karena merupakan masalah yang mendesak di mana masyarakat sedang berjuang dan bertahan di masa pandemi. Di sisi lain, korupsi justru semakin menjamur dan menjadi wabah baru. Penjatuhan pidana bagi koruptor juga terkesan sebagai retorika belaka yang menjadikan arah pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini menjadi tanda tanya. Pada masalah sosial politik ini saya menggunakan 3 teori, yaitu teori korupsi, teori Ramirez-Torres, dan teori korupsi dasar hak asasi manusia. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder berupa buku, jurnal, serta artikel ilmiah lainnya, serta bahan hukum tersier berupa artikel ataupun berita yang diambil secara daring. Nah, teman-teman tahu nggak sih, sepanjang 2020 hingga 2021 terjadi hingga 30 kasus korupsi dana penanggulangan COVID-19. Kerugian negara ditaksir mencapai 22,49 miliar, sementara suap senilai 23,43 miliar. Nilai tersebut memang masih tergolong rendah, namun yang menjadi keprihatinan adalah tindak rasuah tetap terjadi meski negara ini sedang berjuang pada masa sulit karena dampak COVID-19. Seperti halnya pada kasus yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu kasus yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang juga tersandung kasus korupsi. Bahkan kasus yang menjerat Juliari pun langsung berhubungan dengan pandemi, yakni dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. Penetapan Juliari sebagai tersangka merupakan buntut dari operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar KPK pada 5 Desember 2020. Adapun Juliari menjadi tersangka bersama Mateus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen atau PK di Kementerian Sosial serta Ardian IM dan Hari Sidabuke selaku pihak swasta. Juliari malah menodong para vendor dengan meminta uang cashback sebesar 10.000 per paket bansos. Total uang yang diduga diterima Juliari sebesar 17 miliar yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadinya. Paket bantuan yang diterima warga yang hanya bernilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat, tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri, dan ironisnya, hal tersebut dilakukan oleh mereka yang telah disumpah untuk membantu rakyat bisa bernafas lebih mudah di tengah himpitan hidup.